Kisah teladan Luqman. Tahukah kamu siapakah itu Luqman? Luqman Al-Hakim adalah seorang laki-laki yang dikaruniai hikmah oleh Allah berupa ilmu agama dan kebenaran dalam ucapan. Luqman disebut dalam Al-Quran dalam surah Luqman, surah ke-31. Luqman adalah putra dari Ba'urah bin Nahur bin Tareh. Nama Nahur bin Tareh adalah nama ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Azar. Oleh sebab itu Luqman disebutkan masih cicit dari Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Dalam silsilah keturunannya, Luqman Al-Hakim adalah keponakan dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian, nama Luqman oleh Allah dijadikan nama surah di dalam Al-Quran, sehingga Luqman terkenang sepanjang masa karena nasihat-nasihat beliau. Adapun nasihat Luqman yang pertama yaitu jangan mempersekutukan Allah. Surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pesan dari ayat ini adalah kita sebagai orang Islam dilarang untuk mempersekutukan atau menyembah selain Allah, karena menyembah selain Allah adalah perbuatan kemusyrikan yang termasuk dosa besar. Nasihat Luqman yang kedua adalah berbuatlah baik pada orang tua. Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Pesan dari ayat ini adalah kita sebagai orang muslim sampai kapanpun kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, karena ibu telah mengandung, melahirkan, dan menyusui kita semua. Dilanjutkan ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa watbi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pesan dari ayat ini adalah kita sebagai orang muslim
kita harus taat dan patuh kepada perintah orang tua. Apapun perintahnya, kecuali satu, ketika kedua orang tua menyuruh untuk mempersekutukan Allah, maka kita wajib untuk menolaknya. Tapi ingat, kita harus menolaknya dengan kata-kata yang baik. Nasihat Luqman yang ketiga adalah bahwasanya Luqman menasihati putra-putranya bahwa Allah selalu Maha melihat. Quran Surah Luqman ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang artinya, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Nasihat Luqman tersebut sungguh mengingatkan kepada kita semua, karena masih banyak di antara kita yang seenaknya dalam menjalani hidup, padahal kita tahu bahwa Allah Maha tahu. Allah selalu mengawasi kita kemanapun kita pergi, bahkan bersembunyi sekalipun. Allah tahu apa yang kita kerjakan secara terang-terangan, atau bahkan sesuatu yang dalam hati pun Allah pasti tahu. Nasihat Luqman yang keempat adalah dirikan sholat dan menyeru pada kebaikan. Quran Surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan serulah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nasihat Luqman yang kelima, janganlah sombong. Quran Surah Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ibarat padi, semakin berisi semakin merunduk. Itulah cermin seorang muslim. Ketika semakin beriman, semakin berilmu, semakin merunduk dia. Nasihat Luqman yang keenam, bersikap sederhana, tidak berlebihan. Quran Surah Luqman ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Luqman menasihati kepada putranya agar tidak menyombongkan diri dalam gaya berjalan. Maknanya adalah, berjalanlah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa atau membusungkan dada. Luqman juga menasihati kepada anaknya agar selalu
memperhalus dan merendahkan suara, dan tidak mengangkatnya tanpa keperluan, sebab mengangkat suara lebih dari kebutuhannya akan mengganggu orang yang mendengarkannya. Demikian nasihat-nasihat Luqman yang termaktub di dalam Al-Quran surah Luqman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.